Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu platform fintech di Indonesia, yaitu aplikasi Dana, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi Suliana dengan NPM 221-063-125-0069 dari kelas 3A Sistem Informasi. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih aplikasi Dana itu? Nah, aplikasi Dana itu berfungsi sebagai dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk pembayaran tagihan, transfer uang, top-up saldo, pembelian pulsa, dan masih banyak lagi. Aplikasi Dana aman digunakan karena terdaftar di Bank Indonesia atau BI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Let's go discuss it further. Kita langsung aja yuk masuk ke aplikasinya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Dananya. Tentu aja aplikasi Dana ini udah kita bisa download di Google Play dan App Store. Nah, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Dana. Aplikasi Dana dominan warna biru ya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan fitur-fiturnya dulu ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada fitur untuk menyembunyikan dan menampilkan saldo. Di sini ada saldo 1000 ya teman-teman, di sini bisa disembunyikan dan ditampilkan kembali. Lalu di sini ada fitur untuk scan. Teman-teman bisa melakukan pembayaran menggunakan fitur scan ini. Lalu ada fitur top up. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan saldo Dana dengan menggunakan fitur top up ini. Dengan top up ini kita bisa melalui beberapa bank dan juga agen-agen terpercaya dari Dana nih teman-teman. Untuk agen-agennya sendiri ada dari Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lain-lain. Nah, tentu aja di sini ada tata cara untuk top up saldonya nih teman-teman, kita bisa ikutin aja. Nah, nanti kita akan dapat Dana ID-nya dan kita bisa langsung kasih ID kita ini ke kasir dari agen-agen Dana ini. Kemudian ada fitur send. Nah, jadi fitur send ini adalah kita mengirim saldo Dana kita ke pengguna lain. Kita bisa kirim ke siapa aja, kita bisa mengirim melalui bank lain atau melalui nomor kontak gitu, teman. Nah, kebetulan karena aplikasi Dana ini adalah berhubungan dengan keuangan, jadi aplikasi Dana sangat menjaga privacy teman-teman. Ada beberapa bagian di aplikasi Dana yang nggak bisa direkam, jadi akan tampil jika direkam akan muncul gambar hitam seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bisa kirim dana kita, saldo kita ke grup, kita juga bisa kirim ke bank menggunakan nomor telepon nih teman-teman atau menggunakan kontak yang udah kita simpan. Lalu kemudian di sini kita bisa top up e-wallet yang lain juga seperti GoPay, AstraPay, Isaku, OVO, bahkan ShopeePay juga kita bisa top up dari Dana teman-teman. Lalu ada fitur tarik tunai. Kita bisa tarik tunai dari Bank BCA, melalui Alfamart, dan Pegadaian. Lalu di sini ada fitur dana kaget nih teman-teman. Fitur dana kaget itu fitur yang uh, salah satu fitur unik yang ada di Dana. Jadi kita bisa kirim saldo Dana kita ke teman-teman kita dengan bisa memilih envelope nih teman-teman atau uh, sebagai hadiah teman-teman. Jadi kita mengirim dana ini, mengirim saldo bisa menjadi lebih menarik nih teman-teman. Kita bisa customize mau pakai envelope apa, jadi lebih seru teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada send to chat, fitur send to chat. Jadi kita bisa kirim saldo kita melalui chat. Lalu di sini ada fitur request uang. Ini teman-teman di sini ada QR kita. Kita juga bisa enter amount kita nih. Kita mau request berapa jumlah saldo yang mau kita request. Jadi contoh saya mau minta 100.000 nih teman-teman.
Lalu kita kirim notes juga bisa, tapi itu opsional aja. Oke, lalu kita bisa share, bisa ke WhatsApp, Line, dan lain-lain. Ada banyak aplikasinya. Nah, kemudian di Dana itu ada aplikasi yang sangat berguna. Ini adalah inovasi dari Dana itu inovasi split bill nih teman-teman. Jadi kalau kita makan bareng teman-teman, kita pasti kan butuh yang namanya split bill. Jadi ini adalah fitur dari Dana. Kita bisa masukin amount-nya, kita misalnya total pembayarannya itu 120.000, kita masukin nih teman-teman. Lalu kita pilih partisipannya. Kita pilih teman-teman yang mau siapa aja. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman. Saya milih dua teman saya, Kila dan Irma. Lalu saya pilih split bill. Nah, lagi-lagi teman-teman karena Dana adalah aplikasi tentang keuangan, jadi sangat private ya teman-teman. Ada beberapa bagian yang tidak bisa direkam. Tapi saya akan berusaha menjelaskan secara detail. Lalu di Dana juga kita bisa menambahkan akun bank nih teman-teman. Kita bisa menambahkan kartu debit kita ke Dana. Bisa menghubungkan juga nih teman-teman. Lalu di sini ada fitur free price. Fitur free price itu adalah kerjasama antara Dana dengan Lazada. Lalu di sebelahnya itu ada fitur pulsa dan data. Ada fitur Google Play Store, ada fitur pembayaran games, pembayaran Dana Deals, dan juga electricity. Oke teman-teman. Kemudian kita coba buka ke pulsa dan data ya teman-teman. Aplikasi Dana ini membutuhkan sinyal internet yang kuat nih teman-teman. Jadi pastikan ketika membuka aplikasi Dana ini jaringan internet kita cukup kuat ya teman-teman agar tidak terjadi loading seperti saya. Jadi karena jaringan saya waktu itu kurang kuat jadi loadingnya jadi agak lama nih teman-teman. Mohon maaf. Kita klik ulang. Nah, di sini ada fitur pembayaran nih teman-teman. Pembayaran tagihan. Di sini ada banyak sekali, ada entertainment, ada finance, ada mobile service juga, dan ada pembayaran asuransi. Di sini ada banyak banget. Contoh saya membuka emas nih teman-teman. Jadi di Dana juga kita bisa melakukan investasi. Di sini juga ada charity, amal, transportasi, dan lain-lain. Ada banyak sekali tagihan-tagihan yang bisa kita bayar di aplikasi Dana ini. Juga kita bisa filter nih, kita mau bayarnya berdasarkan apa, entertainment kah, pemerintahan, dan lain-lain. Dan juga kita bisa searching, mau tagihan apa yang mau kita pilih nih. Jadi kita bisa mempersingkat waktu. Contoh saya ingin search BPJS nih teman-teman, dan langsung muncul di situ. Kita bisa langsung bayar aja. Lalu di bawahnya ada fitur untuk melihat event-event terbaru dan juga dari Dana nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat di situ. Lalu di bawahnya ada feed dari feed ini adalah salah satu fitur baru nih teman-teman. Lalu di bawahnya lagi ada fitur Narbi. Jadi kita bisa tahu merchant Dana mana yang terdekat dari lokasi kita. Lalu di sini ada, jadi Dana itu sangat memperhatikan keamanan penggunanya nih teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada fitur Dana Protection. Di sini ada, di aplikasi saya itu, di akun saya ada satu aktivitas yang mencurigakan. Ada warningnya nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat di bagian bawah dari aplikasi Dana. Di sini juga ada 7 aktivitas yang dilindungi dari Dana. Baik, fitur selanjutnya adalah aktivitas transaksi. Jadi kita bisa tahu aktivitas apa yang masih in progress dan udah complete. Di sini yang masih progress tadi, yang split bill itu teman-teman, dan yang complete juga ada. Kita bisa scroll-scroll aja. Kemudian ada fitur activity.
Nah, di sini kita bisa bayar sebelahnya lagi kita bisa bayar kris nih teman-teman, dan juga kita bisa add kartu. Lalu ada fitur wallet. Nah, fitur wallet ini jadi seperti kita bisa menambahkan kartu lagi teman-teman. Save your bank cards. Jadi kita bisa menghubungkan bank kita. Lalu di sini ada informasi akun kita, balance, dana goals, emas, dan family akun. Nah, baik. Lalu di pojok kanan atas itu ada fitur notifikasi, teman-teman. Bisa dibuka. Nah, begitu saja penjelasan dari aplikasi Dana dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.